Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel penuh inspirasi Cerita Windu. Kali ini kita bakal ngobrol bareng, cerita bareng tentang microgreens. Opo kuwi? Ape puli tuh? Kira-kira begitu ya yang ada di benak kita ketika kita belum pernah mendengar apa dan bagaimana microgreens. Yuk kita kepoin. Tapi sebelumnya, jangan lupa ya subrek, like, komen, dan tonton sampai habis biar nggak gagal paham. Siapkan juga secangkir kopi biar kita bisa saling berbagi energi. Wadidaw. Yang ada di kita ini adalah contoh microgreens, Mas Bro. Secara sederhana, microgreens itu tanaman yang telah melewati masa perkecambahan atau yang biasa disebut sprout, namun belum mencapai masa remaja atau yang biasa disebut sama bule baby green. Umurnya ya kira-kira 14-21 hari lah. Tingginya pun berkisar 5-10 cm. Lebih-lebih dikit 11-12 cm lah. Yang dikonsumsi hanya batang dan daunnya tanpa akar. So, microgreens bisa dibuat apaan? Yups, perlu kita ketahui nih Bray, kalau ternyata kandungan gizi pada microgreens 10-40 kali lipat dibandingkan dengan sayuran dewasa. Nah, kaget kan bosku? Pada dasarnya, microgreens dikonsumsi seperti halnya sayuran biasa. Bisa dijus, ditumis, atau dijadikan salad termasuk campuran gado-gado. Bahkan sangat baik untuk dilalap. Microgreen terbaik apabila telah tumbuh daun sejati 2 lembar. Nah, kalau kita mau menanam microgreens, apa saja yang harus disiapkan mas-mas? Gampang bosku. Yang dibutuhkan hanyalah wadah atau tempat, bisa berupa baskom, styrofoam, tempat makan makanan, tempat bekas makanan, bekas minuman juga boleh. Kalau bekas pacar, bisa dimanfaatkan nggak, Om? Ups, boleh juga. Yang harus diperhatikan pada bagian bawah wadah harus ada lubang pengeluaran. Kalau nggak ada lubang pengeluaran gimana Pak? Bisa juga digunakan, tapi harus pandai mengira-ngira biar air yang diberikan tidak berlebihan, supaya akarnya tidak membusuk. Oh ya, kalau airnya berlebihan tinggal seruput, ups, dibuang aja, nggak usah bikin repot. Selain wadah, kita juga harus menyediakan media tanam. Media tanam dalam microgreens bisa berupa kompos, kokopit. Kokopit ini serbuk sabut kelapa. Bisa juga menggunakan rock wool yang lazim digunakan dalam hidroponik dan juga tanah. Bahkan yang saya buat ini hanya menggunakan tisu dan air saja di bawahnya. Namun kelemahan teknik yang saya buat ini, microgreens-nya jadi sulit berdiri. Dan yang terpenting adalah benih tanaman. Ingat ya, benih, bukan bibit. Apa sih bedanya antara benih dan bibit, Om? Benih itu belum membentuk individu baru. Berbeda dengan bibit yang telah membentuk individu baru, Mbak Bro. Benih apa saja yang bisa kita gunakan, Om? Kita bisa menggunakan benih sayuran yang biasa kita konsumsi sampai yang tidak biasa kita konsumsi. Yang biasa seperti kangkung, bayam, sawi, atau seledri. Saya suka. Yang tidak biasa dikonsumsi bagi bunga matahari, ketumbar, bisa digunakan dalam microgreens. Kalau suka tunas kelapa? Mudah juga, bosku. Satu hal yang penting yang harus diperhatikan adalah selalu menggunakan benih yang bebas pestisida. Karena microgreens kita konsumsi di usia yang masih sangat muda. Sehingga dikhawatirkan benih yang mendapat treatment pestisida, maka pestisidanya masih tersisa. Bahaya kalau sampai termakan oleh kita, apalagi anak-anak kita. Oke bosku, sampai di sini dulu obrolan kita seputar microgreens. Untuk tutorial pembuatan microgreens akan kita bahas pada video selanjutnya.
Karena itu, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar nggak ketinggalan video inspiratif lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.